Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu saya di channel Ananda Family. Di video sebelumnya kita membahas tentang apa itu memeriksa keimigrasian, dan di video kedua saya juga menjelaskan tentang berapa gaji CPNS dengan memakai ijazah SMA. Dan kali ini saya akan membahas tentang penyesuaian ijazah. Jadi banyak nih yang bertanya di kolom komentar saya, abang masuk waktu CPNS itu pakai ijazah S1 atau SMA, dan ada juga yang bertanya kira-kira untuk naik ke ikut penyesuaian ijazah itu berapa tahun. Oke, di sini kita akan bahas tentang penyesuaian ijazah dan sharing pengalaman saya waktu ikut penyesuaian ijazah. Teman-teman yang lagi mungkin hari ini sudah pengumuman CPNS di Kemenkumham, saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah lulus di Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2021. Saya ucapkan selamat buat teman-teman dan saya ucapkan selamat bergabung. Oke, pasti banyak nih yang ikut dalam tanda kutip pakai ijazah SMA, padahal kalian sudah punya ijazah S1. Ini contoh yang sama seperti saya alami. Saya dulu ngikut CPNS di Kemenkumham memakai ijazah SMA, padahal saya pribadi itu punya ijazah S1. Dan saya berpikir dulu itu ijazah S1 saya bakal tidak bisa dipakai, dan saya berpikir bahwa saya harus ikut kuliah lagi. Tapi pada kenyataannya setelah saya lulus CPNS dan mengikuti perkembangan, ternyata ijazah S1 saya itu masih bisa digunakan, masih bisa dipakai. Oke, ini sedikit cerita pengalaman saya sebelum saya mengikuti CPNS di Kemenkumham. Jadi pada tahun 2010 saya lulus kuliah di Universitas Mula Warman, dan di 2010, 2011, 2012 saya bekerja di salah satu bank BUMN, dan di 2012 di bulan September atau Oktober itu saya lupa, ada penerimaan CPNS di Kemenkumham Kanwil Kaltim. Jadi pada saat itu formasinya untuk ijazah S1 itu yang dicari 2 orang, ijazah SMA itu 58 orang. Dari 58 orang yang ijazah SMA itu 50 untuk lapas, LP, penjaga tahanan, dan 8 orang itu untuk di imigrasi, untuk di formasi penjaga perbatasan. Jadi saya milih untuk coba pakai ijazah SMA saya walaupun saya punya ijazah S1, karena untuk yang formasi ijazah S1 itu yang dicari cuma 2 orang, sedangkan untuk yang SMA di imigrasi itu dicari 8 orang. Jadi perbandingannya agak lumayan, dan persaingannya untuk yang sarjana mungkin agak ketat. Jadi ini salah satu dari strategi saya. Dulu saya berpikirnya nggak apa-apa pakai ijazah SMA, yang penting saya PNS. Itu di pikiran saya. Pasti teman-teman banyak yang nggak tahu ya kalau ijazah S1 itu masih bisa dipakai untuk saat ini ya, karena menurut informasi dari senior saya dulu itu kalau ijazah S1-nya duluan dibanding SK CPNS, itu ijazah S1-nya tidak bisa dipakai lagi. Itu informasi yang saya terima dari senior saya. Tapi pada saat ini kalau ijazah S1-nya lebih dulu dibanding dengan SK CPNS-nya, itu masih bisa diikutkan mengikuti penyesuaian ijazah. Jadi saya sangat beruntung bisa mengikuti penyesuaian ijazah. Jadi teman-teman yang pakai ijazah SMA padahal sudah punya ijazah S1 jangan khawatir,
ijazah kalian masih bisa dipakai, tapi ada beberapa syarat, yaitu ijazah kalian harus linear sama pekerjaan kalian. Contohnya saya sarjana ekonomi dan bidang pekerjaan saya di imigrasi. Dulu itu waktu mengikuti penyesuaian ijazah itu sebagai bendahara, jadi linear, jadi ada hubungannya ijazah saya sama pekerjaan yang saya lakukan saat itu. Pengen tahu apa aja persyaratannya untuk mengikuti penyesuaian ijazah. Jadi pada saat itu ada surat edaran dari Kemenkumham dengan nomor SE.2.KP.05.01.12 tentang seleksi kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas di Kemenkumham tahun 2020. Jadi saya ikut penyesuaian ijazahnya itu di tahun 2020. Jadi jadi saya jabarkan apa aja persyaratan untuk mengikuti penyesuaian ijazah pada saat yang saya ikutin. Jadi untuk persyaratan pertama yaitu berstatus sebagai pegawai negeri sipil di Kemenkumham, ya. Jadi maksudnya untuk PNS yang ada di kementerian lain tidak bisa mengikuti penyesuaian ijazah di Kemenkumham. Begitupun juga di PNS di Kemenkumham tidak bisa mengikuti penyesuaian ijazah di kementerian lain. Untuk syarat yang kedua adalah calon peserta tidak sedang menduduki jabatan fungsional dan atau pada saat pengangkatan CPNS menduduki formasi jabatan fungsional. Jadi kalau saya pahami di poin 2 ini yang saya baca ya, yang saya pahami ya. Jadi kalau waktu penerimaan CPNS-nya itu formasinya sebagai JFT, jabatan fungsional tertentu, itu tidak bisa mengikuti penyesuaian ijazah. Sedangkan pada saat penerimaan CPNS-nya itu formasinya JFU, itu bisa mengikuti mengikuti penyesuaian ijazah. Jadi ada perbedaan antara JFU dan JFT ya untuk persyaratan kenaikan pangkatnya. Nanti kalau ada waktu nanti saya jelaskan apa itu JFT dan apa itu JFU. Jadi kalau JFT itu untuk kenaikan pangkatnya harus memenuhi angka kredit, sedangkan di JFU itu reguler, jadi otomatis setiap 4 tahun sekali itu naik golongan. Jadi yang saya pahami di poin kedua, kalau dia masuk CPNS-nya sebagai JFT, dia tidak bisa mengikuti penyesuaian ijazah. Sedangkan jika dia masuk CPNS-nya itu sebagai JFU, jabatan fungsional umum, dia bisa mengikuti penyesuaian ijazah. Jadi kalau di imigrasi untuk penerimaan di tahun 2020 atau di 2021 itu mereka penerimanya JFT, pemeriksa keimigrasian. Jadi sepengetahuan saya dari poin kedua ini mereka tidak bisa mengikuti penyesuaian ijazah. Sedangkan di lapas itu sebagai penjaga tahanan, karena dia masih jabatan fungsional umum, kemungkinan masih bisa mengikuti penyesuaian ijazah ya. Ini yang saya pahami dari poin nomor 2. Oke, kita lanjut di poin nomor 3. Di poin nomor 3 yaitu calon peserta seleksi kenaikan pangkat penyesuaian ijazah S1 yang pengangkatan CPNS-nya dari SMA dan D3 dalam pangkat golongan atau ruang pengatur muda tingkat 1 atau 2B dengan masa jabatan golongan minimal 2 tahun. Jadi persyaratan untuk mengikuti penyesuaian ijazah sesuai dengan surat edaran ini adalah peserta seleksi itu pangkatnya minimal itu 2B 2 tahun ya. Kalau 2B 2 tahun berarti kan setiap naik dari, kan kalau SMA masuknya itu 2A dan setiap 4 tahun naik ke 2B.
dan itu ditambah lagi minimal masa kerja minimal 2 tahun, jadi 4 tambah 2 6, jadi naik jadi 6 tahun setelah mengikuti setelah masuk di CPNS baru bisa mengikuti penyesuaian ijazah. Jadi nunggu 6 tahun dulu untuk bisa mengikuti penyesuaian ijazah. Tapi peraturan ini bisa berubah-berubah ya. Jadi karena dulu saya waktu di tahun 2018 itu persyaratannya bukan 2B 2 tahun, tapi persyaratannya itu 2C. Dan waktu itu saya tidak bisa mengikuti karena saya masih 2B. Dan sekarang di tahun 2020 waktu itu persyaratannya berubah lagi menjadi 2B 2 tahun. Jadi kemungkinan untuk di tahun kedepannya persyaratan di poin 3 ini masih bisa berubah-berubah ya. Mudah aja tetap di golongan 2B untuk bisa mengikuti penyesuaian ijazah biar kalian agak cepat untuk bisa mengikutinya. Dan lanjut di poin keempat, ijazah yang diperoleh relevan antara program bidang studi dengan uraian tugas di lingkungan Kemenkumham. Jadi ijazah tersebut diperoleh dengan kuliah reguler, bukan kelas jauh atau juga bukan kelas Sabtu Minggu, dan bukan cabang dari universitas, dan harus izin dari Kemenristek Dikti sebagai yang terdapat dalam surat edaran Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi nomor 595/D5.1/T/2007 tentang larangan kelas jauh ya. Jadi ini juga banyak ya teman-teman yang akhirnya ijazahnya tidak kepake karena ijazahnya itu tidak relevan sama bidang kerjanya. Jadi ada yang dulu waktu kuliah itu pakai sarjana teknik sipil, kerja di migrasi di bagian pelayanan kan tidak nyambung pekerjaannya. Akhirnya pada saat mengikuti penyesuaian ijazah itu tidak relevan sama bidang tugasnya, akhirnya ditolak pada saat seleksi administrasi. Jadi kalau yang ijazah S1-nya agak-agak melenceng sama bidang pekerjaannya, nanti pada saat seleksi administrasi itu bakal ditolak. Jadi teman-teman yang sudah tahu nih ijazahnya tidak relevan sama bidang tugasnya, lebih baik teman-teman kuliah lagi. Tapi kalau teman-teman sudah relevan nih kayak sarjana hukum, nanti di imigrasi di bidang pengawasan atau di LP di bagian penjaga tanah itu kan relevan tuh, kemungkinan masih bisa ikut. Tapi kalau yang sudah melenceng dari bidang tugasnya, saya sarankan untuk ambil kuliah lagi. Oke, lanjut di poin 5. Poin 5 yaitu bagi peserta yang lulus dari kampus cabang bukan kampus utama wajib melampirkan fotokopi SK Menristek Dikti yang memuat izin pelaksanaan kampus cabang. Untuk dilanjut di poin 6 yaitu ijazah diperoleh dari program studi yang minimal akreditasi prodinya itu B pada saat kelulusan, dan apabila di dalam ijazah tidak mencantumkan keterangan akreditasi, wajib melampirkan cetakan print screen atau screenshot dari Direktorat hasil akreditasi program studi dari BAN PT ya, yang memuat status akreditasi dan prodi lamar yang berasal dari portal BAN PT. Jadi kayak saya di ijazah S1-nya itu tidak mencantumkan akreditasi prodi. Jadi pada saat itu saya ketik di BAN PT untuk mengecek akreditasi prodi saya pada saat kelulusannya. Tapi teman-teman harus ingat pada saat kelulusan, bukan kalau banyak nih ada sebagian teman saya yang pada saat kelulusan itu prodinya C, dan sekarang itu sudah prodinya udah akreditasi prodinya udah B atau A. Jadi yang dilihat itu prodi pada saat kelulusan. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya ijazah S1, lihat lagi pada saat kelulusan itu prodinya C atau B atau A. Tapi kalau sudah C, lebih baik
kuliah lagi. Tapi kalau masih B atau A pada saat kelulusan bisa dipertahankan. Oke, lanjut di poin 7, yaitu IPK, indeks prestasi kumulatif, itu sekurang-kurangnya 2,50 ya. Kalau yang udah di bawah 2,50 ya saya sarankan itu kuliah lagi ya. Lanjut di poin 8. Poin 8 yaitu tidak dalam proses pemeriksaan, tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan dibuktikan dengan surat keterangan pimpinan unit atau kepala satuan kerja. Lanjut di poin ke-9, yaitu penilaian prestasi kerja atau PPKP di 2 tahun sebelumnya itu bernilai baik dan pada setiap unsur penilaian dan telah menyusun sasaran SKP di Simpek ya. Terus itu lanjut di poin nomor 10. Poin nomor 10 yaitu memiliki surat izin belajar dari pejabat yang berwenang, yaitu sekretaris unit utama, kepala biro atau kepala kantor wilayah. Jadi ini untuk yang setelah lulus itu kuliah. Jadi kalau setelah lulus itu mereka kuliah lagi, itu harus punya surat izin belajar yang ditandatangani oleh kepala kantor wilayah. Jadi wajib, ini sifatnya wajib, harus punya surat izin belajar sebelum mengikuti perkuliahan. Oke, lanjut di poin nomor 11, yaitu pegawai yang telah memiliki ijazah S1 sebelum diangkat menjadi CPNS wajib melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh sekretaris unit utama atau kepala biro atau kepala kantor wilayah. Jadi teman-teman yang sudah punya ijazah S1 dan sudah yakin dengan persyaratan yang saya sebutkan poin-poin yang sebelumnya tadi, yaitu IPK-nya udah di atas 2,5, prodinya pada saat kelulusan itu udah B, saya sarankan langsung buat surat keterangan memiliki ijazah S1 sebelum diangkat menjadi CPNS yang ditandatangani oleh kepala kantor wilayah. Contoh suratnya seperti ini. Jadi pada saat seleksi administrasi nanti surat keterangan ini harus dilampirkan, jadi sifatnya wajib ya. Jadi teman-teman langsung buat surat keterangan ini. Oke, lanjut di poin nomor 12. Di poin nomor 12 yaitu membuat makalah atau karya tulis dengan judul sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Jadi nanti setiap pendaftaran penulisan ijazah itu kadang beda-beda. Ada dulu sebelumnya, tapi karya tulis ini sifatnya pasti ada ya persyaratannya, tapi untuk judul itu nanti berbeda-beda. Kalau dulu sebelumnya itu judul harus sesuai sama bidang tugasnya, dan pada saat yang saya ikuti di tahun 2020 itu judulnya udah ditentukan. Jadi saya buat sesuai dengan judul yang telah ditentukan oleh dari pihak panitia. Dan salah satu syarat-syaratnya yaitu untuk S1 itu terdiri dari 8.000 karakter atau kurang lebih dari 4 halaman, dan sistematika penulisannya yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 itu isi, bab 3 itu penutup, dan penulisan menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ini adalah 12 syarat waktu saya mengikuti penyesuaian ijazah. Jadi teman-teman harus diingat karena persyaratan ini bisa berubah-ubah ya. Jadi ini sharing pengalaman saya waktu saya mengikuti penyesuaian ijazah di tahun 2020. Jadi syaratnya itu ada 12 dan kadang berubah-ubah ya. Di tahun 2018 itu yang sebelumnya yang saya sekarang 2B, dulu di 2018 itu 2C. Jadi tidak mutlak persyaratannya seperti tadi, tapi ini sharing pengalaman saya waktu mengikuti penyesuaian ijazah. Bisa jadi nanti di tahun-tahun berikutnya persyaratannya bisa berubah, bisa yang jadi 2B, jadi ke 2C, atau
dari 2B turun, jadi tergantung dari kebijakan dari pimpinan pusat. Oke, teman-teman yang sudah punya ijazah S1 tapi masih ijazah SMA, tetap semangat. Dan untuk teman-teman yang lulus di tahun 2021 ini, saya ucapkan selamat bergabung. Sekian video saya. Tetap jangan lupa subscribe, like, dan share channel saya Anandra Family. Oke, tunggu video saya selanjutnya ya. Nanti apa yang mau dibahas nanti teman-teman bisa kirim di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.